Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka tausiah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala pujiannya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat gempar para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya agar mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati dan banggakan, para dewan juri dai-daiyah beserta para sahabat dai-daiyah yang insya Allah ilmunya berkah dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam acara yang istimewa ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Azkia Resolva dari Sekolah Min 3 Bandar Lampung yang hebat bermartabat. Berada di sini akan menyampaikan sebuah bahasan yang bertema Malam Lailatul Qadar. Hadirin, hadirin, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan suci Ramadan sebagai Sayyidul Suhul, atau merupakan rajanya bulan. Bulan yang istimewa karena di dalamnya ada satu malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayo, ada yang tahu tidak teman-teman malam apakah itu? Ya, betul, itu adalah malam Lailatul Qadar. Hal ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Pasti sudah pada hafal kan teman-teman? Mari kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan atas izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Hadirin hadiron rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran, yang prosesnya terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama, turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke suatu tempat di langit pertama atau langit dunia yang bernama Bait Al-Izzah. Dalam tahap pertama ini, Al-Quran diturunkan semuanya dari awal hingga akhir secara lengkap. Dan hal itu terjadi pada malam Lailatul Qadar yang saat itu bertepatan dengan malam 24 Ramadan. Tahap kedua, turunnya Al-Quran dari Bait Al-Izzah di langit yang pertama kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tahap kedua ini, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan sebab dan peristiwa tertentu selama kurang lebih 23 tahun.
5 ayat pertama dari surah Al-Alaq adalah yang pertama diturunkannya ayat Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro dengan perantara malaikat Jibril. Dan hal itu menurut sebagian para ulama terjadi pada malam 17 Ramadan. Atas dasar inilah kemudian malam 17 Ramadan diperingati umat Islam sebagai malam nuzul Al-Quran. Lailatul Qadar terjadi 1 kali dalam 1 tahun di bulan Ramadan. Akan tetapi keberadaan malam Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bertujuan agar kita senantiasa beribadah terus-menerus pada setiap malam di bulan Ramadan. Akan tetapi kemungkinan besar ia terjadi pada dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil. Seperti menurut hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW memerintahkan, "Taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu pada tanggal ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor hadis 225 dan 1169. Hadirin, hadirin, rahimakumullah. Untuk itu umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil. Selain itu, ada pun sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang artinya, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai ibadah, dengan dilandasi keimanan serta mengharap ridha Allah semata, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor hadis 1768 dan 1268. Adapun daripada itu, agar kita dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar, ada beberapa tanda-tanda Lailatul Qadar yang bisa kita cermati di antaranya. Cahaya matahari pagi redup karena para malaikat turun dari langit hingga cahayanya mengalahkan cahaya matahari. Matahari cenderung berwarna putih, malam yang tenang, damai, dan tidak panas. Bulan nampak separuh bulat dan malam yang penuh cahaya. Hadirin, hadirin, rahimakumullah. Pada akhirnya kita dapat berkesimpulan bahwa betapa istimewanya malam Lailatul Qadar dengan malam diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dan apabila telah mengerjakan kebaikan di malam Lailatul Qadar, dianggap telah mengerjakan kebaikan selama 1000 bulan, yaitu sekitar 83 sampai 84 tahun. Teman-teman mau tidak mendapatkan kebaikan selama 1000 bulan? Jangankan teman-teman, Raya saja mau. Pada akhirnya kita sampai di akhirul kalam. Sebelum saya tutup tausiah saya ada sedikit pantun nih. Dengerin ya. Jangan lupa bilang cakep ya. Akhir bulan kejar setoran, pengganti ikan telur dadar. Seringlah kita membaca Al-Quran, semoga mendapat malam Lailatul Qadar. Uzur maqala wala tahzur mangqala billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.